Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semua Pak ya? Izin Pak Pendeta. Kenalkan, nama saya Robert Mahardika, Kepala Kampung Tumbuhan Rahayu. Mungkin sebagian ada yang sudah tahu, ada yang belum. Kayaknya ini banyak dari luar Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan puji syukur yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita semua, kedua bapak-bapak bisa berkumpul di gereja Pentecostal yang berada di Kampung Tumbuhan Rahayu. Mohon izin Bapak, artinya apapun kegiatan yang ada di Kampung Tumbuhan Rahayu ini semenjak saya menjabat jadi kepala kampung, kami membentuk artinya salah satu kegiatan di dalam keberagamaan. Nggak harus dia Kristen, nggak dia Hindu, nggak dia Buddha, Muslim. Itu setiap ada kegiatan memang saya harus berada di tempat. Artinya karena kami ditekankan oleh dinas terkait harus aktif Pak. Jadi nggak bisa kami orang hanya diam di rumah. Dan jadi begitupun pula kalaupun ada acara di umat Hindu, kami semua harus merapat ke pura di acara sakralnya, galungan. Nah kalau di sini nanti itu pasti Natalannya Pak Pendeta. Kami semua aparatur mulai dari organisasi, PSHT, IKS, PN, Banser, kami harus merapat. Begitu juga di Buddha, Hindu, ataupun di Muslimnya sendiri. Jadi yang mengatur ketika ada acara Muslim itu semua dari keberagaman agama. Jadi nanti tinggal bagi-bagi ya, seperti Tuhan juga ikut turun langsung ke lapangan ini ceritanya dengan dia, biar kita nggak canggung di dalam beragama. Artinya kita harus walaupun kita beda cara, namun kita harus satu. Kalau mengandalkan saya sendiri, Bapak Ibu semua, saya nggak mampu. Apapun yang akan kita gerakkan di kampung ini, kalau kita bersatu, insya Allah itu akan tercapai. Cuman kalau saya sendiri, waduh, ngapan lah. Nah jadi di sini saya nggak panjang lebar. Selamat kepada umat Kristen yang akan melaksanakan Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan di menyongsong menyambut Tahun Baru, Natal dan Tahun Baru ini bisa memberikan keberkahan untuk keluarga besar umat Kristen, dan kami pun sebagai agama Muslim, Hindu dan Buddha akan mengikuti kebahagiaan umat Kristen. Mungkin itu saja yang dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun ada tutur kata saya yang agak kurang berkenan, kurang tertata, maklumlah saya masih berjiwa muda. Ya masih baru jadi kepala kampung, definitifnya baru 1 tahun. Kalau PAW-nya 17 bulan. Habis PAW nyambung di definitif. Yang sering dekat sama saya di agama Kristen ini Pak Slamet sama Pak Robi. Kalau Han ini agak jarang-jarang. Kalau kakak saya manggilnya Han karena ngikutin lingkungan kan seperti itu. Saya Pak, walaupun saya muda, ketika ada yang keluar dari saya akan lebih saya hormati karena
Saya jadi kepala kampung ini nyambung sedikit, nambah sedikit, artinya jabatan ini cuma hanya titipan. Ketika saya pakai baju dinas, kita saling jaga. Ketika saya pakai baju biasa, saya masyarakat juga Pak. Saya masyarakat. Artinya nggak perlu kita terlalu mau segan ketika ketemu saya. Nggak perlu panggil saya Pak, panggil aja saya Mas mana, gitu aja. Jadi saya bukan. Kan ada yang terlalu ini, saya nggak Pak, saya orangnya biasa. Kadang saya ini keliling Pak, pakai celana pendek. Tanya Pak Selamat, Pak Robi yang dekat-dekat saya. Kadang pakai baju dalam mananya, karena saya lupa kalau saya lupa kampung kan gitu. Kadang ditanya sama masyarakat, Pak sampai ini pernah kampung? Ada wis kayak gitu. Jadi kalau saya berpakaian necis, masyarakat saya jaga jarak misalnya. Karena orang lihat penampilan, waduh menunggu sama mana ini pakaiannya itu. Nah akhirnya yang rugi siapa Pak? Yang rugi saya. Kan seperti itu. Cuma kalau saya biasa-biasanya, masyarakat itu saya. Nah jadi artinya jabatan itu cuma hanya titipan. Yang saya cari ini tadi persaudaraan. Saya nggak pilih agama, nggak pilih suku Pak. Semua yang ada di Kampung Gunung Bandar Rahayu ini keluarga besar saya. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau saya memilah-milah yang rugi saya, bukan masyarakat saya yang rugi, saya yang rugi. Sangatlah besar saya rugi. Nah, jadi mungkin itu saja Pak yang pengen dari saya. Bila kurangnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Dipersilakan. Untuk salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, pertama-tama yang saya hormati Kepala Kampung Gedung Bandarahayu Bapak Roy Mahardika, yang saya hormati pendeta gereja yang berada di Kampung Gedung Bandarahayu dan para jamaah gereja Kecamatan Gedung Menang yang hadir pada siang hari ini. Di sini saya mewakili Kapolsek Deli Teladas akan menyampaikan sambutan dan himbauan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang pertama yaitu saya mewakili Kapolsek Deli Teladas mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut tahun baru tahun 2025. Semoga tali silaturahmi antar umat beragama semakin terjalin dan semakin erat. Yang kedua yaitu memasuki musim perubahan cuaca, diharap kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan khususnya yang berkaitan dengan penyeberangan baik di Bakauni atau di seputaran Kali Tulang Bawang agar berhati-hati karena sekarang sedang sering air pasang. Untuk tahun ini cukup tinggi pasang air di Kecamatan Gedung Menang dan Kecamatan Dende, jadi diharap warga selalu waspada bila pergian nanti ke gereja, misalkan gereja di Rawapitu. Yang ketiga yaitu tetap kami menghimbau kepada masyarakat khususnya jamaah jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax ataupun berita-berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Kenapa? Karena banyak sekarang berita-berita tentang untuk memecah umat antar beragama. Jadi jangan sampai kita sesama umat beragama mudah terprovokasi dengan berita-berita yang di media sosial khususnya sekarang ini yang di media sosial TikTok sekarang yang lagi viral kan. Jadi tolong kepada jamaah gereja Kecamatan Gedung Menang antisipasi sebelum kita men-sharing, tolong disaring dulu apakah berita itu dapat kita pertanggungjawabkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan selamat menyambut tahun baru 2025. Sekian dan terima kasih. Untuk acara selanjutnya persembahan pujian dari Pemuda Remaja GBTI Anugerah. Pada dunia,
Tetapi ia mulai merasa bosan dengan pekerjaannya. Pada suatu hari, Aku tahu. Bagaimana ya kalau aku menipu semua penduduk di sini? Pasti seru. penggembala itu pun berteriak, Tolong, tolong, ada serigala di sini. Tolong, selamatkanlah domba saya. Serigala, serigala, mana, mana, mari kita tolong. Mana serigala? Aku cuma bercanda. penggembala itu tidak insaf dengan perbuatannya. Coba sekali lagi, pasti seru. Tolong, tolong, ada serigala di sini. Tolong, selamatkanlah domba saya. Serigala, serigala, mana, mana, mari kita tolong. Kalian tertipu lagi. Coba kamu berbohong, kami lagi, tidak lagi. Penduduk pun pergi dengan rasa kesal kepada penggembala itu. Tetapi pada suatu saat, Nama saya serigala. Tolong, ada serigala di sini. Tolong, selamatkanlah domba saya. Serigala, serigala, kami tak percaya lagi. Kamu sudah bohongi kami. Datang saja dia pergi sebentar lagi. Nah, tolong, guys. pada suatu ketika saat penduduk berjalan-jalan untuk pulang, ia melihat penggembala yang merasa sedih karena kehilangan dombanya. Domba-domba saya dah hilang, habis dimakan serigala. Kamu semua tak nak menolong, tinggal saya seorang saja. Saya menyesal, maafkan saya ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup jujur dimanapun kita berada. Kalau kita sering berbohong, orang sudah tidak akan percaya lagi dengan kita. Marilah di hari Natal ini kita membuat komitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Tamat sudah Anissa kami.
Kamtipmas, dan juga saya lihat tadi ada beberapa pamong, dan juga yang terhormat Bapak Pendeta Karel Yonatan Doktor yang sudah menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Terima kasih buat kunjungannya. Saya harap nggak bosan-bosan di sini. Ya, itulah medan kami, jalan kami. Kalau hari ini berdebu, mungkin kalau pengen lihat berlumpur, lihat nanti berhujan. Beserta rombongan yang luar biasa hari ini. Untuk apa? Pembawa acara nanti diberi kesempatan ya, jangan lupa dari GPI Raja Wali ingin menyampaikan pujian. Sudah bawa seragam. Seragamnya kompak luar biasa ya. Juga yang saya hormati Bapak Yosua sendiri selaku Ketua Wilayah 19, juga Bapak Yeslas Prato selaku Wilayah 19, dan rekan-rekan hamba Tuhan dari Wilayah 19 yang saya tidak sebutkan satu-satu karena ada beberapa yang tidak bisa hadir. Ya, saya yakin bukan karena balas dendam, karena saya nggak bisa datang ke sana, tapi pasti ada satu dan lain hal. Juga terima kasih buat rekan-rekan hamba Tuhan dari Persekutuan Philadelphia, juga undangan dari gereja-gereja sekitar, baik dari GKSBS Lembah Kasih ya, ada Pak Pur dan rombongan, ada dari Kerasunan Baru. Oh iya, selamat datang itu dari Kerasunan Baru, sukacita kami saya itu bisa hadir di sana. Dan juga dari Philadelphia seperti saya sudah sebutkan tadi, Bapak Batara mohon izin tidak bisa datang karena ada gangguan kesehatan beliau. Juga terima kasih buat seluruh jemaat GPDI Anugerah di tempat ini yang sudah berjerih lelah sehingga acara ini hari ini boleh terlaksana dengan baik. Ya mungkin masih ada kekurangan di sana sini, tapi ini kerja maksimal mereka dan saya sangat mengapresiasi. Terima kasih buat panitia dan seluruh jemaat yang sudah bekerja sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik sampai pada saat ini. Ya, buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan semuanya, pada kesempatan ini juga perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika saya pribadi belum bisa hadir menghadiri undangan Bapak Ibu dalam perayaan Natal di tempat saudara. Mengingat ada satu dan lain hal, secara khusus ya kesehatan saya sedikit terganggu. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menghadiri undangan Bapak Ibu. Percayalah, bukan karena saya tidak mau, tetapi karena keterbatasan saya. Tetapi selagi saya bisa, nanti ada beberapa jemaat yang saya akan utus untuk mewakili, seperti kemarin di GP 26 Pak Kitono ya, juga di POILP kami juga mengirim beberapa Pak ya. Ya mohon maaf sekali lagi saya nggak bisa hadir, tetapi percayalah saya tetap mengasihi kita semua. Gitu. Dan mungkin beberapa hari ke depan ini ada beberapa undangan yang sudah masuk juga. Kalau tidak salah besok ini di Gunung Timbul ya Pak ya. Selasa ini di Gunung Timbul, hari Rabu di Pak Fendi. Kamis. Bentrok ya. Hari Kamis di GP 39 dan GPDI Sungaibun. Ya nanti kalau memang memungkinkan saya akan usahakan, tetapi paling tidak ada jemaat yang mewakili. Di DT tadi hari Rabu ya. Oh iya, di DT hari Rabu di GKKI Eklesia atau ya? Eklesinya seperti yang baru ya. Oh yang lama hari Rabu ya, itu sekaligus
dan menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya yaitu persembahan pujian dari vokal grup PPI Raja Wali. Saya persilakan.
yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Waring Kamtibnas, dan yang kami kasihi Bapak Pendeta Karyawanata. Terima kasih Pak sudah boleh datang di wilayah kami. Terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini. Bersyukur Natal di wilayah kita sudah hampir separuh. Akhir ya.
Tante Semarang. Dan harapan kami Natal-Natal ini kita tetap sehat dan tetap kuat, tetap kompak, mengerjakan bagian kita selagi kita dipercayakan untuk mengerjakan. Artinya adalah selagi kita masih hidup, selagi kita masih kuat, kita harus melayani organisasi Tuhan. Harapan dan doa kami buat gembala di tempat ini semakin sehat, Pak. Kami maafkan, Pak. Ini kan begitu. Saya bilang kami maafkan diketahui. Katanya begitu, Pak. Kami maafkan. Maka kami doakan supaya sehat, kuat untuk melayani pekerjaan. Dan akhirnya kami ucapkan kepada gembala di tempat ini selamat Natal, diberkati dan terus kuat. Begitu juga kepada jemaat Tuhan, selamat Natal, semakin semangat di waktu yang akan datang. Sampai ketemu lagi nanti di tahun yang akan datang. Tadi Ibu Gembala Raja Wali bilang, baru pertama kali kulihat katanya. Saya bilang kan sudah bosan. Soalnya apalagi selama waktu Pak Bro ini belum ditempatkan, sebulan saya bisa 3 kali ke daerah ini. Giliran Pak Prato bisa datang, tolong Pak sendiri berangkat. Giliran yang saya berangkat, suruh berangkat saya sendiri. Ya itulah tanggung jawab. Oke, itu saja yang bisa sampaikan. Selamat Natal 2024 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2025 dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Amin. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Allah. Sehingga ibadah dan perayaan Natal hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami tahu bukan karena kuat dan bukan karena gagah, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah kita berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Puji-pujian kami, sembahan kami, sorak-sorai kami naik di hadirat-Mu menjadi dupa yang harum. Kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar, kami tahu tertanam,
termaterai dalam hati kami, sehingga kami akan melihat, kami akan merasakan kehadiran-Mu atas hidup kami. Kehadiran-Mu itu yang akan mengubah kami, memberkati dan menguatkan kami. Memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, agar senantiasa mereka bertambah dan bertumbuh dalam kenalan Kau, sehingga pertambahan jiwa-jiwa juga terjadi di tempat ini. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Rudi Andreas. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati, berikan kekuatan, sempurnakan kesehatan yang dari Tuhan menjadi bagiannya hari ini, sehingga hamba-Mu ini tidak terganggu untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan, baik di penggembalaan maupun di organisasi. Kami tahu oleh karena biru-biru Tuhan, hamba-Mu sembuh dan kuat. Makasih Bapa di surga. Setiap kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang hadir, Tuhan, kami tahu Engkau ada dan terus memberkati kami, karena kami tahu apa yang kami kerjakan hari ini untuk memuliakan Engkau saja. Kami berdoa Tuhan buat desa ini, berkati desa kami ini dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Allah. Berikan kenyamanan, berikan ketentraman, jauhkan dan hindarkan dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, niat-niat jahat. Para pemimpin-pemimpin kami yang ada di desa ini, berkati mereka dengan kekuatan yang baik. Mulai dari Bapak Kepala Kampung, perangkat-perangkat desa yang ada, RK, RT, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hikmat kekuatan yang dari Allah menjadi bagian mereka. Pihak-pihak keamanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka Tuhan kekuatan, mampukan mereka menjalankan tugas bagian mereka, sehingga mereka akan tetap menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera yang baru dari Tuhan. Makasih Bapak yang baik. Beberapa minggu ke depan kami masih melakukan Natal di daerah, di tempat-tempat di mana pun pelayan berada. Kuatkan kami untuk kami menghadiri setiap undangan, agar di dalam setiap apa yang kami kerjakan kami melihat perbuatan Tuhan. Sekalipun sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menghantarkan kami ke tempat rumah pelayanan di mana kami berada, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan umat-umat Tuhan dalam karya ibadahnya. Setiap jalur yang kami lewati, kendaraan yang menuntut kami jauh dari kawal kami dengan pasukan malaikat Allah. Jauhkan dan hindarkan kami sekarang mara bahaya, maut, kecelakaan. Tapi kami tahu penyertaan Tuhan sempurna adanya meninggal. Sekali lagi, berkati hamba-Mu di tempat ini, berkati umat-umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Setiap pelayan dan Tuhan kami yang sudah melayani, kami tahu mereka semua dalam peliharaan Tuhan. Para pemuji, para pemusik, pendoa, pelayanan multimedia, bahkan hamba-Mu yang sudah mendapurkan firman, karena kami tahu setiap jerih lelah kami Tuhan perhitungkan sebagai sebuah kemenangan di hadapan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Kudus. Kami akan akhiri dan tamatkan ibadah kami pada hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasihku, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa sumber segala berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan itu bersama Roh yang Maha Kudus, dan lagi-lagi menyertai kita lagi hari ini. Besok lusa bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput setiap orang percaya. Pulang kita bersama-sama, membawa nama yang ajaib, nama yang memulihkan dan memberkati kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.